Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia nggak punya bapak ya. Ketika era Agus Trimasketir udah usai, kini terbitlah begunal baru bernama Agus Bahar, panggil aja Bahar, yang kala itu sedang menolak pernikahan akibat dijodohkan oleh bapaknya sewaktu masih belum busted lalu wasted di penjara karena tipe wanita Bahar yang lekukan badannya harus seperti gitar Spanyol. Kamu menikah sama aku mau ngincer hartaku kan? Mendengar itu, mereka pun langsung membalasnya dengan bacotan seperti ini. Kamu gak usah menghina kami terus. Toh kami juga gak butuh kamu. Kalau nggak butuh ya kali cewek nyamperin ke rumah cowok buat ngajak nikah. Hasil akibat perbacotan kedua belah pihak ini membuat emaknya begitu kecewa dengan Bahar sampai ingin memberikan sentuhan family friendly-nya. Meskipun berhasil ditangkis oleh Bahar yang lalu mengancam ibunya jika masih banyak bacot maka dirinya akan di-giveaway-kan ke panti jompo lah. Bagus dong ada temen. Malah cosplay Ultraman kehabisan daya. Nah, karena kejadian ini, malam harinya si Mak pun memberikan pesan immortalnya tapi tetap kagak dipedulikan oleh Bahar. Ya elah kelamaan. Nah, lebih cepat lebih baik kan? Setelah penguburan Ibunda Ratu Kanjeng Putri, para warga pun melihat ekspresi Bahar yang kagak ada sedih-sedihnya. Bukannya gak ada sedih-sedihnya sekali ya. Padahal udah meninggal ibunya. Karena bagi Bahar, kehilangan satu anggota keluarga sama dengan menghemat lauk di rumah. Selesainya penguburan si emak, kini Bahar pun menjual seluruh perabotan emaknya, salah satunya gentong suci yang pernah diberikan oleh Tong Sangcong sewaktu salah arah niatan ke barat malah ke timur. Yang padahal kekayaan Bahar saat ini udah berlebihan, bahkan lemarinya pun udah kagak muat nyimpen uang. Kan di lemari udah penuh. Aku taruh di luar aja ya. Anjing, lemari gede gini bisa full nyimpen uang. Berapa duit itu cuy? Di hari itu, Bahar pun mulai belusukan mencari tagihan ke para warga yang menghutang. Dan ternyata target pertamanya adalah si Ayang yang akan dijodohkan ke Bahar. Di mana bapaknya langsung melemparkan amplop coklat ke arah Bahar. Tapi Bahar sama sekali kagak marah. Karena jika udah dapat uang, ia akan menjadi sosok laki-laki yang kalem lempem seperti tempe mendoan. Pekerjaan paling santuy ini cuy, jadi juragan tukang pinjemin uang. Kemudian Bahar pun OTW masjid untuk menggusur para warga yang lagi beribadah. Buset dah, nggak ikut-ikut gua bang. Padahal tanah masjid itu adalah tanah yang diwakafkan oleh bapak Bahar. Tapi karena kini bapaknya udah wasted, si Bahar pun berniat menjual tanahnya sekalian membongkar masjid tersebut. Bodo amat dengan tempat ibadah, cuan is number one, begitulah isi pikiran Bahar. Jadi terserah saya mau ngapain sama tanah ini. Dimana akibat Pak Ustadz kagak memiliki surat-surat atas izin mendapatkan tanah wakaf, si Bahar pun langsung mengerahkan anak buahnya. Sekarang juga kalian pergi dari masjid ini. Yang langsung menggusur para member Pak Ustadz yang lagi GB pahala dengan harapan bisa mendapatkan rezeki yang berlebihan serta menghilangkan kata-kata kutukan epik abadi. Sekarang saya kasih tahu ya. Kalau ada yang datang ke sini harus bayar denda. Kapan lagi kalian lihat orang beribadah malah harus bayar? Malam harinya Bahar pun mulai bersantai sampai rela mengeluarkan sofa ke halaman depan, kagak takut kehujanan bang. Tapi di tengah persantaiannya saat anak buahnya minta gaji bulanan sekalian bonus udah berhasil memberikan satu pukulan, satu nyawa melayang. Si Bahar pun malah menyuruh anak buahnya untuk pulang. Gua jadi anak buahnya sih, udah gua grebek tuh kamar full cuan. Keesokan harinya ada seorang minion yang istrinya mewasted akibat terkena virus baru yaitu HMPV hingga membuatnya bingung di mana nyari suntikan dana untuk berobat. Sementara anaknya biasa pura-pura nangis karena tak kuasa menahan kesenangan akan libur 2 tahun seperti zaman Covid. Kala itu sang suami pun mencari pinjaman agar dirinya tak menduda dan direkomendasikanlah ke juragan Bahar. Tapi sayangnya ia menolak karena sama aja ujung-ujungnya akan membuat dirinya ada niatan gantung diri akibat pinjam 1 juta. Nggak bisa ngembaliin rumah melayang. Nah, di tempat Bahar, anak buahnya pun menyampaikan kritik dari para warga kalau bunga pinjaman Bahar begitu tinggi, lebih tinggi dari pajak barang mewah di Wakanda. Cuaks. Biar aja mereka ngomong kayak gitu. Justru itu yang kita harapkan. Tapi itu kan salah, Gan. Gan, udah kayak orang mau COD-an di OLX anjing. Alhasil mendengar kata Gan, Bahar pun merasa sedang diajak COD-an oleh customer sehingga membuatnya emosi dan langsung memaki-maki anak buahnya. Atau kamu udah gak mau kerja di sini? Bukan begitu maksud saya, Gan. Lah, bilang Gan lagi dia.
Tapi untung datanglah seorang NPC GTA Los Santos ke sana karena udah kagak tahu mau minjam uang ke siapa. Jadinya ia pun terpaksa menyerahkan dirinya ke Bahar untuk minjam uang. Pak Haji bersedia nggak bayar bunganya? Nita, tolong kamu bantu pinjaman Pak Haji. Jangan lupa syarat dan ketentuannya ya. Setelah pinjam uang yang syarat dan ketentuannya udah dibaca, akhirnya nyawa istrinya berhasil diselamatkan. Yang kata suaminya, ia dapat uang hasil dari bantu joki pro player agar menang di kejuaraan MPL. Pakai hero Rafaela Jungler. Nah, di sebuah musola di kampung setelah masjidnya digusur, kini builder koperasi Bahar yaitu Woman ini panggil aja Anita sedang mengikuti ceramah dari Papa Dedeh karena kalau Mama Dedeh cuma ada di pagi hari doang. Di sana Pak Ustadz pun menceritakan tentang pengeribaan yang sangat pas banget dengan job Anita sebagai tukang minta kreditan yang kalau nggak mau bayar dibaku gedik oleh bodyguard Bahar. Bahkan karena adanya Anita, kini Bahar pun udah semakin kaya raya. Buset dah, uangnya sampai nempel di lemari kagak bisa dimasukin anjing. Kesulitan yang semua orang ingin alami. Meskipun udah banyak uang, seakan-akan hutang negara pun bisa dilunasi oleh Bahar. Ia pun tetap memaksa para member kreditnya melunasi hutang dengan mengambil alih rumah peninggalan kebun mercuet sebelum disunat. Hingga makin gacor lagi peruangan milik Bahar. Minjam uang 1 juta nggak bisa bayar malah dapat rumah sekalian tanahnya. Gimana kagak menyala itu isi lemari. Seperginya dari sana, kini Bahar menjarah hasil panen seorang builder tani yang kagak ngelunasi utangnya pas minjem nangis-nangis. Pas disuruh ngembaliin nambah nangis lagi ya jelas. Ini bukan Wakanda cuy. Ditagih hutangnya malah galak, cuaks. Kadang buah parang. Buset, kagak ada niatan ngasih minjem uang pakai bayar utang negara bang. Di hari berikutnya, Bahar pun kembali menggusur rumah seorang minion dengan ancaman namanya akan ditulis di buku Death Note milik Bahar yang baru dibeli di pasar Jumat Kliwon. Dan ancaman itu pun berhasil. Kemudian selanjutnya, Ampun jangan ampun. bisa-bisanya orang lagi syuting pakai iklan emak-emak kebelet boker. Dengan memohon ampun akan menggendong Bahar keluar dari tier terkutuk. Untungnya minion ini diberikan kesempatan kedua dengan syarat harus kasih menggediknya sekali lagi. Nah, udah tuh dapat kesempatan kedua. Nah, saat ke rumah minion bernama Aji, ia pun bisa melunasi utang beserta bunganya sesuai kali-kali yang di otaknya. Saya tahu persis uang yang saya pinjam dan saya udah hitung semua bunganya. Alhasil karena tak sesuai dengan persyaratan, Bahar pun mengambil kitab sucinya untuk memberi kata-kata hari ini Kak Gem. Paham! Buset, sudah kubilang kan, bunganya lebih mahal ketimbang kenaikan pajak barang mewah. Tapi untung dananya yang kurang lagi sedikit, si Haji pun diberikan kesempatan menetap di rumahnya dalam seminggu sebelum Diki dari sana. Karena saking begundalnya Bahar, kini para warga mulai menggosipinya berniat melakukan geng ke rumah Bahar untuk memparaninya. Dan kebetulan Anita yang lewat sana mulai kena mental dalam dirinya seolah-olah berkata, tobat nggak ya, tobat nggak ya? Dimana akibat takut terkena ajab, Anita pun langsung mengundurkan diri dari pekerjaannya sampai membuat Bahar terbagongkan mendengar alasannya resign hanya karena takut tersambar ulti Eudora di akhir film. Saya juga nggak takut untuk membongkar borok juragan selama ini. Assalamualaikum. Anjas, bener-bener udah tobat cuy. Mendengar mantan buildernya udah semakin GG gaming dalam berbicara, Bahar pun mengutus anak buahnya untuk mengeksekusinya bebas dengan cara apapun asalkan jangan dicicipi lebih dulu. Alhasil dengan mengendarai Beat tanpa knalpot embernya, kebetulan paketnya belum datang, begundal ini pun langsung mengejar Anita. Dan karena terpojok, Anita pun berhasil dibuat menyundul sebuah bebatuan. Yang tertumben pakai banget saat para warga datang menolong, Anita pun rupanya belum wasted sehingga langsung ditransfer ke rumah sakit. Gimana keadaan pasien dokter? Kondisi pasien benar-benar parah. Buset dah, ditanya gimana kondisinya cuma jawab parah. Kagak spesifik anjing. Karena kegagalannya membuat Bahar langsung berngamuk ria di kantornya menyalahkan anak buahnya yang kurang GG gaming dalam mendelete wanita. Namun kemarahannya berhasil terpendingkan saat mendengar kabar kalau seluruh pelanggannya pada kurang minat meminjam uang ke koperasinya setelah mendengarkan ceramah dari Papa Dedeh. Mengetahui itu, Bahar pun langsung OTW musola untuk baku hantam dengan Pak Ustadz.
Tapi karena Pak Ustadz memiliki kekuatan ceramah no jutsu, membuat Bahar kagak berkutik sama sekali, takut kalau digedik malah durhaka level 100. Sehingga ia pun cuman datang lalu pulang tanpa menyentuh Pak Ustadz sedikit pun. Enak juga ya dapat peran jadi Ustadz di film azab. Kayak anggota elit nasional. Beberapa hari kemudian akhirnya Anita udah sadar dari mati surinya setelah bermimpi akan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara padahal cuma nyuri kayu di kebun warga, sedangkan ia merugikan negara cuma 6 tahun. Cuaks. Dimana setelah sadar, kini Anita berusaha bangun buru-buru pergi dari rumah sakit sebelum tagihan staycationnya makin kembung. Tapi sayangnya susternya kagak ngasih, hitung-hitung menambah beban hidup Anita dan menambah bonus dirinya yang berperan sebagai suster. Di hari itu juga, tukang pukul Bahar diberikan suntikan dana oleh Bahar agar ia rela dosanya naik 100% karena misinya harus mengparani Pak Ustadz dengan tangan kosong. Ya mau lah bos, pokoknya siap bos. Bodoh amat dosa, kerjaan gue udah penuh dosa ya nggak bang? Setelah deal dengan misinya, Bahar pun pulang ke rumah gedongnya dan udah disambut oleh para teman-temannya. Cuman bedanya mereka udah memiliki tahta di Wakanda. Bibi ini gimana sih? Kenapa di rumah ini bisa ada tikus? Lah, lu sendiri tikus tanpa dasi bang? Di sisi lain anak buah Bahar pun memulai aksinya. Kualat lu bang, Pak Ustadz sampai nyungsep. Tapi untungnya Pak Ustadz masih bisa bernapas akibat para warga langsung datang untuk menolongnya sebelum kelamaan menyentuh beton yang memiliki critical damage. Karena kejadian ini, Pak Ustadz langsung mencepukan Bahar ke Pak RT termasuk juga para warga yang udah curiga kalau Bahar dalang dibalik pewayangan semua ini. Di sana juga berflikerlah Anita setelah kabur dari rumah sakit kagak kuat bayar biaya staycation di kasur matrasnya yang juga memberikan kebenaran tentang tragedi di jidatnya kenapa ia bisa pakai ikat kepala Konoha akibat ulah dari Bahar dan tukang pukulnya. Kamu yakin Bahar yang menyuruh itu mencelakai kamu? Buset, masih kagak percaya. Nah, di rumah Bahar pun mengira kalau pembantunya ingin menilap sebagian hartanya agar bisa membuka usaha jasa pembantu keliling. Ini beraninya kamu buka kamar saya? Enggak juragan. Terbagi pembantu satunya lagi malah membela temannya, sehingga membuat Bahar makin emosi yang berujung sebuah pemecatan tanpa ada dana pensiun apalagi pesangon lagian. Uang sebanyak itu bisa-bisanya ditaruh di rumah. Ada yang tahu lokasi rumah Bahar nggak sih? Di malam harinya, buset, saking banyaknya sampai dipakai ganjel lemari. Saat lagi menghitung cuan, berflikerlah tukang pukul Bahar yang diam-diam menyelinap masuk mencari keberadaan Bahar. Bos, Dan saat masuk ke dalam kamarnya, surprise! Ia pun bagong melihat cuan yang bisa dipakai beli kursi gaming rekomendasi dari Just No Limit. Namun saat ingin mengambilnya, datanglah Bahar yang ternyata udah menelpon Ladusing. Buset, tumben banget gercep, kemarin disuruh ngelindungin bos rental malah kagak datang-datang. Cuaks! Karena Bahar mengaku kalau ia memiliki uang sebanyak hutang negara dan sekarang ingin diambil oleh maling. Ladusing di sinetron gercep amat ya. Beda sama di dunia nyata. Nah, ketika akan tidur, Bahar pun melihat uangnya pada bolong semuanya. Dan ternyata penyebab utamanya adalah tikus berwarna putih. Buset dah. Tikus pun elit banget tinggal di rumah orang elit. Kala itu Bahar pun mulai kesurupan kodamnya. Duh ngapain sih bang, malah nyakitin diri sendiri? Dan dari ia kesurupan kagak jelas ini membuat besoknya kaki Bahar harus cosplay Sengkuni. Bahkan ia juga menerima kabar yang begitu menggembirakan bagi warga kampung. Ada kebakaran di sana Pak Lurah. Di mana Pak? Di koperasinya Pak Bahar. Kenapa gue bisa bilang gini? Noh, lihat nih. Ayo cepat padamkan apinya. Kenapa kalian diam aja? Saking bahagianya sampai kagak mau mademin api. Mungkin ini teguran dari Allah. Hari gini masih percaya sama yang begituan. Ini konyol. Tuh kan Bahar jadi ngambek. Bahar yang ngambek, ia pun memutuskan untuk boker pulang, tapi rupanya di depan gerbang udah dihadirkan tukang pukulnya untuk menggediknya. Sehingga lagi-lagi beguna lini yang awalnya tak dinyatakan bersalah, kembali ditangkap oleh pihak Ladusing untuk dinyatakan benar-benar bersalah. Tak berselang lama, datanglah Anita dan geng pembawa jalan kebenaran. Dengan merekomendasikan Bahar bertobat ria, tapi tetap saja cangkemnya menolak kata tobat. Kenapa harus bertobat?
Buset bang, gembok belum ditemukan kah sampai pakai rantai? Saat masuk ke dalam rumah, Bahar pun kembali dihadirkan kebagongan yang sangat-sangat ekstrim. Karena saat melihat ke dalam kamar full cuannya, Kenapa semua uangku rusak? ludes guys, ludes. Uang-uangnya pun udah dimakan oleh tikus tanpa dasi yang tujuan mereka makan pakai modal nyalek agar bisa memiliki dasi. Lagian ngapain tikus makan uang anjing? Ketika ingin dibaku gedik, tiba-tiba perut Bahar tak kuasa menahan kebelet bokernya, serta badannya sedikit meriang merindukan sentuhan orang tua sampai akhirnya Bahar pun terkena genjutsu. Ibu, Minta Kika! kenapa kalian semua ada di sini? Minta Kika! Pasti kalian kan yang udah ambil uangku. Minta Kika! Tidak. Loh. Meninggal macam apa ini? Orang mah meninggal ada penyebabnya lah. Ini cuman karena di-spam kata-kata. Beberapa hari kemudian saat para warga melihat rumah Bahar, ia pun mencium aroma yang begitu tidak lezat dan tidak berbiji. Mereka pun langsung berbondong menggerbek rumah Bahar yang dimana saat mengikuti sumber bau, mereka pun udah melihat Bahar yang wasted dalam kondisi berduduk santuy dengan background uangnya yang udah dimakan tikus. Satu-satunya episode dengan penyebab wasted di luar nalar. Nah, saat akan mendeliverikan Bahar ke liang lahat, kerandanya pun sangat berat karena dihitung dari seberapa banyak uang yang dimiliki Bahar. Mamam tuh, koruptor 300 triliun kagak bakal bisa diangkat ke wasted. Auto dikremasi di tempat. Alhasil para warga pun harus menggunakan mobil pickup untuk mengantarnya ke pemakaman sekalian dikubur dengan mobilnya. Masalah harga mobil bisa diomongin saat sang supir udah di neraka bersama Bahar, begitulah kata Pak RT. Tapi sayangnya saat sampai di liang lahat, mobil itu pun malah ngeblong dan sebuah editan ultra realistis pun langsung terjadi. Mana ada anjing mobil nabrak pohon langsung meledak. Itu mobil dalamnya ada bom tempel apa C4? Yang membuat film ini harus ditutup dengan pemandangan jenazah Bahar bersama mobil dan juga sopirnya OTW akhirat dengan cara dikremasi. Nah tuh, minta datu ganti rugi mobil di akhirat sama Bahar. Tamat.